Beberapa grup K-pop menemukan kesuksesan di awal karir mereka dan tidak perlu terlalu khawatir tentang pembubaran karena kurangnya dana atau popularitas. Banyak orang lain, bagaimanapun, berjuang untuk beberapa waktu untuk menemukan caruk mereka. Dan tragisnya, seringkali mereka akhirnya bubar sebelum mereka menemukan ketenaran apapun. Namun, terkadang grup-grup tersebut berada di ambang pembubaran hanya untuk menjadi terkenal karena satu lagu. Ini 7 lagu yang kemungkinan bisa menyelamatkan idola mereka dari pembubaran. Yang pertama, Bar dari Crayon Pop. Sebelum rilis sensasi yang sekarang viral di musim panas 2013, Crayon Pop relatif tidak dikenal dan bahkan harus melakukan pertunjukan di jalanan untuk mendapatkan perhatian. Jika mereka melanjutkan di jalan yang sama, mereka kemungkinan besar akan bubar sebelumnya terlalu lama. Keuangan jadi masalah utama di awal pembentukan grup, namun hal itu justru memburuk di setahun pertama setelah debut. Dengan jadwal padat, mereka masih harus melunasi hutang. Namun, ketika Bar keluar, lirik yang catchy dan berulang-ulang, bersama dengan tarian dan pakaian yang dapat dikenali membantu mendorong lagu tersebut, dan dengan demikian Crayon Pop menjadi terkenal. Ada beberapa penggemar K-pop di masa itu yang tidak terbiasa dengan hit. Yang kedua, Up and Down oleh EXIT. EXIT hampir bubar sehingga sungguh menakjubkan mengetahui berapa banyak lagi yang mereka rilis setelah lagu itu keluar. Up and Down tidak langsung menjadi hit dan mereka sebenarnya telah mengakhiri promosi awal mereka dan konon hanya beberapa hari lagi dari bubar ketika mereka tiba-tiba diundang kembali ke berbagai acara musik dan variety show untuk mempromosikan lagu itu lagi. Itu semua berkat fancam Honey atas lagunya yang menjadi viral. Video ini awalnya diposting pada 8 Oktober 2014 dan menyebabkan fenomena abnormal yang tidak terduga pada saat itu. Sementara Up and Down awalnya hanya berada di luar 100 teratas di sebagian besar tangga lagu musik setelah dirilis pada Agustus 2014, fancam ini bersama dengan beberapa video serupa lainnya, seorang diri membangkitkan minat pada lagu tersebut beberapa bulan kemudian. Lagu itu bahkan akhirnya viral, memenangkan nomor 1 di berbagai acara musik. Mengenai fancam itu sendiri, Hani berkata, "Pertama, saya terkejut dan bersyukur masih banyak orang yang menyukai video tersebut. Setiap kali saya menontonnya, saya dengan jelas mengingat bagaimana kami terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Kapanpun keadaan menjadi sulit, saya mendapat kekuatan dengan menonton fancam itu sendiri." Dia juga menjelaskan bagaimana rasanya hadiah dari surga ketika mereka berada di titik terendah. Mereka mendapatkan cinta dan perhatian publik karena fancam itu, dan itulah alasan mereka dapat berdiri di tempat mereka saat ini. Idola itu berterima kasih kepada semua orang sekali lagi, dan berjanji untuk bekerja lebih keras lagi. Yang ketiga, Be Mine oleh Infinite. Infinite sebenarnya seharusnya bubar pada tahun 2011. Tetapi tentu saja, semua orang tahu bahwa mereka bertahan lebih lama dari itu. Woollim Entertainment hampir bangkrut pada saat itu, dan CEO mereka dengan luar biasa menjual rumahnya agar Infinite memproduksi apa yang mereka pikir akan menjadi album terakhir mereka, Over the Top. Untungnya, judul lagu dari album tersebut, Be Mine, akhirnya membuat grup tersebut meroket dan sukses, dan mereka mampu menjadi salah satu grup generasi kedua yang terkenal. Yang keempat, I Need You dari BTS. Sebelum itu, kita ingatkan buat kalian ARMY, channel yang sebelumnya Zona ARMY BTS sudah kita pindahkan ke channel Zona BTS ARMY. Jadi jika kalian sudah subscribe channel yang sebelumnya, bisa subscribe channel yang baru ini ya. Channel ini khusus membahas BTS mulai dari info menarik, berita terbaru hingga fakta-fakta BTS. Mungkin sulit bagi penggemar untuk percaya mengingat betapa suksesnya mereka sekarang. Mereka hampir bubar karena tidak punya cukup uang untuk terus bermusik. Ternyata kesulitan yang dialami BTS ini hampir saja membuat mereka bubar di awal-awal debut mereka karena tidak kunjung menemukan jalan sukses. Banyak TRENDI yang juga memutuskan untuk pergi meninggalkan Big Hit karena menganggap agensi itu tidak cukup memiliki kemampuan untuk membuat artis mereka terkenal. Namun dengan penuh harapan, BTS sanggup bertahan dan tidak menyerah dengan kondisi hingga akhirnya nama mereka bisa menjadi sebesar saat ini.
BTS sebenarnya berencana untuk bubar jika I Need You tidak diterima dengan baik. Mereka bukanlah grup yang langsung populer setelah debut, dan faktanya BTS benar-benar kesulitan untuk beberapa waktu. Namun, I Need You diterima dengan sangat baik untuk alasan yang bagus, mendapatkan kemenangan pertama bagi grup dan memulai awal karir sukses mereka untuk menjadi bintang besar. Di manakah K-pop hari ini tanpa BTS? Yang kelima, Really Really oleh Winner. Dengan jeda yang lama dan Taehyun meninggalkan grup, masa depan Winner tidak pasti untuk beberapa waktu. Seringkali sulit bagi sebuah grup, terutama yang memiliki lebih sedikit anggota untuk memulai, untuk melanjutkan setelah anggota pergi. Beberapa waktu tanpa indikasi apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun, dengan dirilisnya Really Really, grup tersebut membuktikan bahwa mereka masih dapat membuat musik yang luar biasa. Dan nyatanya, itu masih menjadi salah satu lagu terpopuler mereka hingga saat ini. Meskipun mereka mungkin tidak akan bubar jika lagu tersebut tidak dilakukan sebaik itu, hal itu masih mungkin terjadi, tapi untungnya itu tidak terjadi dan mereka masih kuat. Yang keenam, Kiss Me oleh Dreamcatcher. Sementara kebanyakan orang tahu, Kiss Me sebagai lagu debut Dreamcatcher, yang beberapa tidak tahu adalah bahwa banyak dari anggota Dreamcatcher sebelumnya berada di grup bernama Min-X, yang memiliki konsep yang jauh berbeda dari Dreamcatcher. Mereka adalah grup wanita yang lebih umum pada saat itu, dan berjuang untuk menonjol di antara semua grup wanita lainnya selama era itu. Namun, dengan perubahan nama dan arah, Kiss Me Dreamcatcher adalah konsep yang sangat menyegarkan dan unik untuk girl group dan membantu mereka menjadi lebih dikenal dan menemukan tempat di K-pop. Sekarang mereka dikenal memiliki suara rock unik yang belum pernah ditiru oleh orang lain. Yang ketujuh, Secret Garden oleh Oh My Girl. Oh My Girl adalah grup yang tidak sepenuhnya tidak dikenal, tetapi juga berjuang untuk menemukan tempat mereka di K-pop untuk sementara waktu. Seunggi mengatakan bahwa sebelum perilisan Secret Garden pada tahun 2018, grup tersebut berada di ambang pembubaran dan tidak akan bertahan jika lagu tersebut tidak berhasil dengan baik. Terutama setelah Jennie pergi dan tidak ikut tampil, seperti yang mereka harapkan. Untungnya, Secret Garden tidak hanya berhasil dengan baik, tetapi juga akhirnya mendapatkan kemenangan pertama bagi Oh My Girl. Mereka jelas merupakan grup yang dicintai di Korea sekarang, dan sulit membayangkan jika mereka bubar beberapa tahun yang lalu. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang grup-grup ini dan lagunya? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.